Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 4 uji kompetensi 2. Nah, sebelumnya saya sudah membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mulai lagi pembahasan dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Sebuah induktor berbentuk solenoid yang terdiri atas 400 lilitan dengan panjang 16 cm. Nah, untuk banyaknya lilitan itu dilambangkan dengan N. Kemudian solenoidnya itu punya panjang 16 cm. Artinya ini adalah nilai dari L. Nah, karena dia masih sentimeter sehingga satuannya harus kita ubah ke meter. Caranya adalah dengan dibagi 100. Artinya L-nya itu adalah 0,16 meter. Dan luas penampangnya adalah 2,5 cm persegi. Luas itu dilambangkan dengan A. Karena dia masih sentimeter, berarti kita ubah ke meter persegi. Sehingga menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Yang ditanyakan adalah besar laju penurunan arus listrik terhadap waktu saat induktor menginduksi GGL sebesar 235,5 mikrovolt. Nah, ini berarti GGL induksinya. Kita ubah ke volt itu berarti 235,5 ya, mikro itu berarti 10 min 6 volt. Oke, kemudian yang ditanya itu berarti penurunan arus listrik ya terhadap waktu. Penurunan arus listrik terhadap waktu berarti yang ditanyakan adalah DI per DT. Nah, ini berapa nilainya? Oke, langsung aja kita bahas. Nah, step yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari L-nya atau berapa nilai dari induktansinya. Nah, di sini untuk menghitung nilai dari induktansi kita gunakan persamaan dari mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Masukin mu 0-nya 4pi dikali 10 min 7, N-nya 400, A-nya 2,5 dikali 10 min 4, dan L-nya adalah 0,16. Nah, step yang selanjutnya, kamu tinggal kuadratin aja 400. 400 kuadrat itu adalah 160.000. Kemudian tinggal kita hitung aja. Nah, di sini kita harus menghitung ya terlebih dahulu 4pi dengan 2,5. Nah, hasilnya adalah 10pi. Kemudian 10 min 7 kita kali dengan 10 min 4 berarti 10 min 11. Nah, terakhir baru kita bagi. Nah, ini kan 400.000 nih. 400 maksudnya. Itu kan dikuadratin, hasilnya adalah 160.000. Nah, 160.000-nya kita bagi dengan 0,16 itu adalah 1 juta. 1 juta itu berarti sama aja dengan 10 pangkat 6. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 10 dikali 10 min 11 berarti 10 min 10 dikali dengan 10 pangkat 6 berarti 10 min 4. Nah, artinya jawabannya, bukan jawaban ya, nilai dari L-nya itu adalah pi dikali dengan 10 min 4. Nah, karena di optionnya itu nggak ada huruf pi ya atau besaran pi, sehingga pi-nya ini harus kita ganti menjadi 3,14. Nah, makanya dapatnya itu adalah untuk L-nya itu 3,14 dikali 10 min 4 Henry. Nah, setelah kita dapetin nilai dari L, kita bakalan menghitung berapa diferensial atau penurunan arus terhadap waktunya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita gunain persamaan dari GGL sama dengan L dikali DI per DT.
atau DI per DT ya sama dengan GGL dibagi dengan L. Masukin nilai dari GGL-nya yaitu 235,5 dikali 10 min 6 dan nilai dari L-nya adalah 3,14 dikali 10 min 4. Nah, ini tinggal kamu bagi aja, ntar dapatnya adalah 75. Kemudian 10 min 6 dibagi dengan 10 min 4 adalah 10 min 2. Sehingga jawabannya adalah 0,75 ampere per sekon. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Sebuah induktor 25 mH mengalirkan arus listrik dengan persamaan I sama dengan I max sin omega T ampere. Nah, berarti diketahui L-nya sebesar 25 mH atau bisa dituliskan 0,025 Henry. Kemudian persamaan dari arusnya adalah I sama dengan I max sin omega T ampere. Lalu diketahui nilai I max-nya itu adalah 2,4 ampere dan nilai dari omega per 2pi itu adalah 55 Hz. Nah, kalau omega per 2pi sama dengan 55 Hz, artinya omega itu adalah 110 Hz. 110, oh pi ya ketinggalan nih, 110 pi Hz. 100, oke. Yang ditanyain adalah nilai GGL induksi sebagai fungsi waktu. Berarti omeganya berapa? Epsilonnya berapa? Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini untuk menghitung berapa nilai dari GGL induksinya, di sini kita gunain persamaan dari L dikali DI per DT. Nah, masukin nilai dari I max-nya ya, atau nilai dari I-nya yaitu I max dikali dengan sin omega T. Nah, masukinlah ke sini. Kemudian tinggal kamu turunin I max sin omega T ini terhadap waktu. Nah, yang pertama kamu turunin adalah omega T. Turunan dari omega T itu adalah omega, kemudian I max-nya tinggal kamu copy paste, lalu turunan dari sin omega T itu adalah cos omega T. Setelah mendapatkan persamaan seperti ini, tinggal kita masukin aja masing-masing nilainya. Yang pertama ada L yaitu 0,025, omega 110 pi, I max-nya 2,4 dan omega yang ini yaitu adalah 110 pi. Jangan lupa dikalikan dengan T. Nah, cosnya tinggal kamu copy paste aja. Kemudian tinggal kamu hitung aja 0,025 dikalikan dengan 110 pi ya. Nanti dapatnya adalah 6,6 pi. Kemudian yang cos 110 pi T-nya biarin aja, berarti jawabannya itu adalah 6,6 pi cos 110 pi T. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Toroide ideal hampa mempunyai lilitan 1200 lilitan, berarti ini N1. Dan jari-jari efektifnya sebesar 0,8 ampere. Jari-jari efektif itu berarti A. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan berarti N2. Dililitkan pada toroide tersebut. Penampang melintang toroide 2,4 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Ini berarti A. Dan arus listrik pada kawat berubah dari 7,5 ampere menjadi 10,5. Artinya ini adalah I1 dan yang ini adalah I2. Nah, I1 dan I2 ini tujuannya adalah untuk menghitung berapa perubahan arusnya atau berapa nilai dari delta I. Delta I itu adalah I2 dikurang dengan I1 atau 10,5 dikurang dengan 7,5. Nah, berarti nanti delta I-nya itu adalah 3 ampere. Oke ya, kita lanjut. Perubahannya itu ternyata dalam waktu 1,5 sekon. Nah, artinya ini adalah selang waktunya atau delta T. Akibatnya dalam kumparan timbul GGL imbas yang besarnya berapa? Oke, langsung aja ya kita bahas.
Nah, step yang pertama kita hitung nilai dari M-nya dulu dengan menggunakan persamaan dari mu 0 N1 N2 dikali A per 2 pi A. Masukin mu 0-nya 4pi dikali 10 min 7, N1-nya 1200, N2-nya 5, dan A-nya adalah 2,4 dikali 10 min 3. Kemudian jangan lupa masukin jari-jari efektifnya atau nilai A yaitu 0,8. Setelahnya tinggal dihitung aja. Nah, 4pi bisa kita coret dengan 2pi atau kita bagi ya. 4pi dibagi 2pi adalah 2. Kemudian 2,4 kita bagi dengan 0,8 berarti hasilnya adalah 3. Kemudian 3-nya itu kita kalikan dengan 5. Hapus dulu deh. Nah ya, 3 yang ini kita kalikan dengan 5, berarti kan 15. Kemudian dikali dengan 1200 dan dikalikan juga dengan 2. Hasilnya itu adalah 36.000. Kita tulis ya, 36.000. Nah, kemudian tinggal angka yang ini aja, 10 min 7 dengan 10 min 3. Berarti 10 min 10. Nah, dari sana ya adik-adik datang nilai ini. Kemudian karena kita harus mengecilkannya ya, jadi 36.000 dikali 10 min 10 kita tulis aja menjadi 3,6 dikali 10 pangkat min 6 Henry. Nah, setelah kita dapetin nilai dari M, kita bakalan hitung berapa nilai dari GGL-nya. Nah, di sini kita gunain persamaan dari M dikali delta I per delta T. Masukin nilai M-nya, kemudian delta I yang di awal tadi 3 ampere, dan delta T-nya adalah 1,5. Kemudian tinggal kamu hitung aja, 3,6 itu kamu kali aja dengan 3. Dapatnya itu adalah 10,8. Kemudian tulis aja dikali 10 min 6. Nah, jangan lupa per atau dibagi dengan 1,5. Setelahnya tinggal bagi aja 10,8 dengan 1,5. Nah, jawabannya atau hasilnya itu adalah 7,2. Kemudian jangan lupa dikali 10 min 6 volt. Nah, karena di optionnya jawabannya adalah mikro, berarti tinggal kita ubah aja nih. 7,2-nya tinggal kita tulis. 10 min 6 itu sama dengan mikro. Berarti langsung aja tulis mikrovolt. Nah, berarti jawabannya adalah 7,2 mikrovolt atau yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Sesaat setelah sakelar S ditutup, yang terjadi adalah, nah jadi kalau kita lihat di rangkaiannya, ini ada sebuah baterai dengan GGL sebesar epsilon, kemudian ini ada sakelar yang terbuka, kemudian di sini ada induktor dan ada resistor. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika sakelar ini ditutup? Berarti dia ditarik ke sini ya adik-adik ya. Nah, dihubungkan ke sini. Yang terjadi apa? Nah, ketika ya sakelar S yang ini ditutup, maka arus listrik yang terdapat dari baterai ya, dari baterai ini ya, dari kutub positif, itu tidak akan langsung mengalir ke resistor. Kenapa? Karena ketika arusnya ini mengalir, dia kan melewati sakelar nih, kemudian ke sini kan. Nah, dia menjumpai induktor terlebih dahulu. Nah, ketika dia menjumpai induktor terlebih dahulu, lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Kumparan mempunyai nilai induktansi sebesar 9 mH. Kumparan untuk induksi yaitu dilambangkan dengan L. Nah, karena dia 9 mH berarti langsung aja kita ubah ke Henry. Berarti 9 dikali 10 pangkat min 3 Henry. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan itu memenuhi persamaan
I sama dengan 8 sin 250T dalam satuan ampere, besarnya GGL maksimum yang timbul berapa? Nah, ini sama aja sih, yang ditanya adalah berapa nilai dari GGL induksinya. Nah, hanya saja yang sedikit membedakan adalah karena dia bilang nilai GGL-nya maksimum ya, makanya nanti untuk nilai dari nilai dari cos omega T-nya itu harus sama dengan 1. Nah, inilah yang membedakan supaya nanti nilai dari GGL induksinya bernilai maksimum. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, step yang pertama adalah kita turunkan dulu DI terhadap DT ya, turunkan I terhadap T. Tinggal masukin I-nya 8 sin 250T. 8-nya tulis ulang aja, turunan 250T adalah 250, turunan sin 250T adalah cos 250T. Lalu kamu kaliin aja, 8 dikali 250 adalah 2000, kemudian tulis ulang aja cos 250T. Kemudian kita masuk ke persamaan min LDI per DT, masukin L-nya 9 dikali 10 min 3, masukin persamaan DI per DT tadi yang ini ke sini. Lalu ya, kamu kali aja, 9 dikali 2 kan 18 nih. Kemudian 10 min 3 ketemu dengan 10 pangkat 3. Berarti dia habis atau pangkatnya sama dengan 10 pangkat 0. Atau bernilai 1. Makanya langsung aja ditulis menjadi 18. Kemudian tulis aja cos 250T-nya ke bawah. Nah, setelah itu, karena dia minta nilai GGL maksimum, berarti nilai dari cos omega T-nya atau yang ini harus sama dengan 1. Makanya di sini saya langsung aja menulis nilainya sama dengan 1, kayak gitu. Nah, tinggal kamu kali aja, min 18 dikali 1 berarti min 18. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.